Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا معاشر الطلاب، قبل أن نبدأ درسنا نرتجم يعني هذا الكتاب ambil yang kitab yang satu. Terjemahkan dari yang awal. Hadis awal. Bismillah. Kitab Taharah, kitab bersuci. Babulnya, bab air-air. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil bahri, tentang air laut. Wa tahuru, dia suci airnya, wa tahuru ma'uhu, dia suci airnya, al-hillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Akhrajahu arba'atu, telah mengeluarkannya Imam Bukhari, Aib Ma'abi Saibah, dan anak laki-laki Abi Saibah, Alhamdulillahu, pendapat baginya, Asahahahu Ibnu Huzaimah, dan mensahihkannya Ibnu Huzaimah, At-Tirmidzi, Arwahul Malik, At-Tirmidzi dan Imam Malik, Arwahul Malik dan Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Imam Syafi'i, wa Ahmad dan Ahmad. Hadis yang kedua. Menajiskannya sesuatu apapun.
dan mensahihkannya Imam Ahmad. Dan innal ma'a jangan diputus, jangan langsung innal ma'a sesungguhnya air. Innal ma'a sesungguhnya air tahurun itu suci dan mensucikan, la yunajjisuhu tidak menajiskannya syai'un sesuatu apapun, ya. Ini ayah siapa ini? Mana? Hadis ke berapa tadi? Oh, ketiga. Innal ma'a la yunajjisu syai'un sesungguhnya air tidak menajiskan sesuatu illa apa? Illa ma ghalaba ala rihihi sampai mana? Ya dibaca. Illa bang, kecuali ma ghalaba sesuatu yang mengalahkan ala rihihi atas baunya, wa ta'mihi rasanya, wa launihi dan warnanya. Akhrajahu mengeluarkannya Ibnu Majah dan mendoifkannya Abu Hatim. Ya. Al-ma'u apa al-ma'u? Tahurun itu suci dan mensucikan. Apa ilah? Kecuali in taghayyara jika berubah rihuhu baunya, au ta'muhu atau rasanya, au launuhu atau warnanya, binajasatin apa binajasatin? Binajasatin bi sebab najasatin najis, binajasatin sebab najis, takhdusu yang terjadi fihi di dalamnya. Ya, jadi innal ma'a la yunajjisu syai'un illa ma ghalaba. Ghalaba di sini kata asalnya mengalahkan, tapi di sini merubah, kecuali sesuatu yang merubah ala rihihi, ya, atas baunya, wa ta'mihi dan rasanya, wa launihi dan warnanya. Ini hadis yang keempat. Haya, siapa ini? Oh, Susan. dari Abdullah anak laki-laki Umar, semoga Allah meridhai keduanya, kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana ma'akul lataini, apabila
Idza kana al-ma'u apabila adalah air kullataini itu kula lam yahmil al-khabatha lam yakhmilil khabas tidak mengandung khobas najis kotoran ya. apabila dan di dalam lafaz yang lain lam yanjus tidak menajiskan Tidak najis. akhrajahul arba'atu wa sahahahu Ibnu Huzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Dalam mengeluarkannya Imam 4 dan mensahihkannya Ibnu Huzaimah dan Imam Hakim Imam Hibban. Iya. Rehan ainal kitab. Rehan. Mana kitabnya? Ambil itu saat itu bahan itu. Apa? Oh gitu. Terus ditaruh mana rehan? Ambil aja di situ saya cari ya. Itu jangan ndak bawa kitab ya. Ayo siapa ini? Fauzi. Ayo kum Fauzi ya. Wa an Abu Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Iya, semoga Allah meridainya. Allah Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah la yaktasil jangan mandi ahadukum salah seorang dari kalian fil ma'i di dalam air ada ini junub dalam keadaan junub. Akhrajahu telah mengeluarkan Muslim dan juga mengeluarkan Imam Bukhari. Bagi Imam Bukhari ya terus tidak jangan sekali-kali kencing ahadukum salah seorang dari kalian jangan sekali-kali kencing di antara salah seorang dari kalian fil ma'idaimi di dalam air yang tenang alladzi yang la yajri tidak mengalir ya kemudian mandi fihi di dalamnya wali muslimin dan bagi imam muslim minhu darinya walil Abi Daud dan Imam Abi Daud ya wala yaktasilu bihi wala yaktasil bi jangan mandi fihi di dalamnya minal janabah sebab jinabat itu. Rashid salah seorang di antara kalian
di dalam air yang tenang, وهو جنوب sedangkan dia dalam keadaan junub. أخرجه مسلم dalam mengeluarkannya Imam Muslim wal Bukhari dan Imam Bukhari saya bulanna Salah seorang dari kalian ilma ibdain di air yang tenang alladzi yang yajri yang tidak mengalir iya, summa yang tasil kemudian mandi fihi di dalamnya bagi muslimin dan untuk dan bagi Imam Muslim ilmu darinya wali Abi Daudah dan dari Abi bagi Abu Daud ya, wala yang tasil dan jangan mandi fihi di dalamnya minal janabah sebab junub, jenabat ya, itu gitu. Lanjut hadis yang ke sabi, al hadisus sabi ya tariq. Iya. Iqbal enggak pakai. Iqbal dulu. Al hadisus samin. Abu Hurairah atau Ibnu Abbas. Al hadisus samin, hadis yang ke-8 ya. Berkata qala Rasulullah Tuhuru boleh, tahuru ina'i ahadikum bejana idza apabila walagha menjilat fihi di dalamnya ayaghsila hendaklah mencucinya sab'a marratin pertama darinya biturab dengan tanah. Iya. Dan dalam lafaz nadat lahu yang lain bal yuridhu maka hendaklah menuangkannya Walid Tirmidzi dan bagi Imam Tirmidzi ukhrahunna ojo nguyu ya, ukhrahunna yang lain darinya aulahunna atau yang pertama darinya biturab dengan apa? Dengan tanah. Ayo Rian.
fil hirrati tentang jangan di dalam, masa di dalam kucing. Nah, bersabda Rasulullah, fi itu tidak harus di dalam, ini fi ini lil bayan, untuk menjelaskan. Qala telah bersabda dia fil hirrati tentang kucing, bukan di dalam kucing. Rasul bersabda di dalam kucing, masa gitu? Ya, Rasul bersabda tentang fi-nya di sini lil bayan, menjelaskan. Ya, itu. Jadi wa an Abi Qatadah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, ya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda fil hirrati tentang fi-nya itu tidak harus di dalam. Fi itu huruf. Huruf itu apa sih? Apa makna huruf? Wa ma huwal harfu? Ya Tariq, wa ma huwal harfu? Kullu lafdin la yadharu kamilan. Ya la yadharu maknahu kamilan illa ma'a ghairihi. Huruf itu setiap lafaz yang tidak nampak artinya dengan sempurna kecuali kalau sudah tersusun. Belum tersusun tidak ada artinya. Fi tok itu tidak ada artinya. Ya, tapi setelah tersusun ada fi itu dzarfiyah di dalam, ada fi itu lil bayan. Ini lil bayan, ya. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah qala, beliau bersabda fil hirrati tentang kucing. Ayo monggo. Innaha sesungguhnya kucing, hirro, innaha sesungguhnya hirro, laisat binajasin, tidaklah dia itu baknya ini tambahan, tidak ada artinya. Bak bi itu yang bergandengan dengan laisa. Laisa bi amani yikum, lo bi ada binya. Laisa bi, ya, itu gandengannya, ya. Itu dengan apa? Dengan khobarnya laisa. Itu bi bak di situ. Jadi laisa binajasin, tidak najis. Baknya itu tidak ada artinya. Innama hiya apa? Inama sesungguhnya hanyalah hiya dia itu minat tawafina alaikum. Min di sini apa? Termasuk atau litab'id, sebagian dari yang mengelilingi kali. Ya, jadi kalau terjemah bebasnya min di sini termasuk, itu gitu. Min termasuk, minat tawafina termasuk yang tawaf. Tawaf itu apa? Orang tawaf di Baitullah, tawaf itu itu ini bahasanya gelibet, ya, yang gelibet, ya, di antara kali atas kalian, itu gitu. Ya, lanjut. Mengeluarkannya al-arba'atu, imam 4, wa sahahahu, dan mensahihkannya at-Tirmidzi, wa Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Uzaimah, ya. Itu monggo, ayo, siapa itu? Afif, Afif tak? Ya, ayo Afif. Hadis yang ke-10, al-hadisul ashir, hadis yang ke-10. Al-hadisul ashir. Maka dia kencing di pojokan mas, fazajarahun nasu, maka mencegahnya, melarangnya manusia, ya, mencegahnya manusia. Fanahahum, maka melarang mereka, an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala qadha baulahu, selesai kencingnya, amaran Nabi, memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bidzanubin, seember, mimmain yang berupa air.
Ia digambyurkan atasnya, disiramkan, dituangkan atasnya. Muttafaqun alaih. Ya, rawahu Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al hadisu hadi asyar, ya, di hadis yang ke-11. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ukhillat, dihalalkan, lana, untuk kami, dua fa amma, maka adapun al maitatani, dua bang, fal jaradu wal hut, maka dia dan ikan. Ya, wattihalu, hati, dan kalau kabid hati, wattihal dan jantung. Iya, al haditsus tsani asyar. Idza, apabila, waqa'a, jatuh, minuman ahadikum, salah seorang dari kalian, maka hendaklah menenggelamkannya, ya. Tsumma liyanzihu, kemudian hendaklah mencabutnya, mengeluarkannya. Fa inna, maka sesungguhnya, ya, fi akhadi janahaihi, di salah satu dari dua sayapnya, ya, wa fil akhar, dan pada yang lain, di dalam yang lain, sifaan, ada obat. Dan menambahkan dia menambahkan wazada, dan dia menambahkan, dia Abu Daud menambahkan, dia ada sungguhnya dia siapa ini? Alat yattaqi, menjaga, bijanahihi, dengan sayapnya, alladzi, yang fihi, di dalamnya, ada penyakit. Kalau syifa apa tadi? Obat. Kalau hekal, ngantuk. Ya, ayo Andre. Al hadisu salis asyar, hadis yang ke-13. Al hadisu salisu asyar, hadis yang ke-13. An Abi Waqidin, fadhal iqra wa tarjim.
13. An Abi Waqidin makutia sesuatu yang diputus minal bahimati dari hewan iya dengan dia itu tun hidup maka dia mayat mayitun yang hidup ini apanya, yang bangkai ini apanya, dijelaskan. Makutia sesuatu yang diputus minal bahima dari binatang, wahia sedangkan dia binatang itu hayatun hidup, fahuwa maka yang diputus itu mayitatun bangkai, ya. Itu demikian yang diputus ini bangkai. Wa hasanahu nya hadis wa lafdullahu dan lafad baginya. Sudah selesai nih ya, tinggal satu. Oh sudah babnya beda ini ya. Sudah babul aniyati bab bejana. Kamu ya tidak terjemahkan. Iya. Iya. Fa innaha maka sesungguhnya emas dan perak ya itu sesungguhnya bejana. Fa innaha maka sesungguhnya bejana itu bejana emas perak itu lahum untuk mereka orang-orang kafir fid dunia di dunia walakum dan bagi kalian orang muslim fil akhirah di akhirat. Iya muttafaqun alaih. Ini di dalam hadis ini menunjukkan haramnya yakni apa? Memakai piring atau gelas dari emas ataupun perak. Tidak boleh makan, tidak boleh minum dengannya. Karena bejana emas dan perak itu untuk orang kafir. Bagi muslim tidak halal di dunia. Ya, kenapa? Soalnya itu untuk nanti orang muslim di akhirat, ya. Itu demikian. Dari bab najis ini ya, mulai bab air ya. Ini ada pertanyaan enggak tentang bab air ini ya? Ini jadi bab air ini yang pertama, hukum asal air itu suci ya. Ini dilihat dari apa? Hadis yang kedua dan hadis yang pertama ya. Innal ma'a tahurun la yunajisu syai'un yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri.
Ya, ini hadis ini sahih. Ya, ini. Hadis ini dikenal dengan hadis Bi'rul Budho'ah, sumur Budho'ah. Sumur Budho'ah itu sumur yang tidak terpakai, dibuangi kotoran, dibuangi sampah, tapi air yang mengalir tidak berubah warna, rasa, dan baunya, sehingga digunakan wudhu oleh sebagian sahabat. Maka ini ditanyakan kepada Rasulullah. Ya, ditanyakan kepada Rasulullah, karena di situ sudah dibuangi sampah. Yang namanya sampah ya macam-macam sudah. Ya, ada bangkainya ayam masukkan belek, nah, ada itu begitu. Tapi air yang mengalir ya masih apa? Masih bersih, tidak berubah warna, rasa, dan baunya. Itu demikian. Kalau hadis yang pertama itu tentang air laut, ini juga ada asbabul wiridnya. Hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah, ya. Itu hadis yang kedua dari Abu Sa'id Al-Khudri. Yang hadis pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata fil bahri, tentang air laut, ya. Itu. Jadi tentang apa? Tentang laut. Fil bahri, tentang laut. Ya, kenapa? Ada sebabnya Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat. Ya Rasulullah, nahnu narkabul bahra. Wahai Rasul, kami naik kapal. Jadi wa yahmilu ma'ana qalilum minal ma'. Ya, kami membawa sedikit air. In tawadda'na bihi, jika kami berwudu dengan air yang kami bawa itu, atisna, nanti di tengah laut kita akan kehausan. Ya, afa natawadda'u bima'il bahari, apakah kita harus berwudu dengan air laut? Ya, ini kenapa ditanyakan air laut? Karena air laut itu rasanya berbeda. Maka apa jawabnya? Ya, maka apa jawabnya? Jadi rasanya berbeda, sehingga ditanyakan oleh sahabat. Ya, maka Rasul menjawab, huwa tahuru ma'uhu, dia itu suci airnya walaupun rasanya asin. Ini menunjukkan apa? Yang namanya air itu kembali kepada asalnya. Kalau air sungai ya kayak gitu, ya, air laut kayak gitu, air salju, air embun, air apa saja ya kayak gitu aslinya, air hujan, air sumur, ya, nah, itu demikian. Termasuk air laut. Air laut itu rasanya asin, maka Rasul mengatakan huwa tahuru ma'uhu, suci dan mensucikan airnya, al-hillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Ini hukum asalnya. Kemudian apa? Dalil yang ketiga, ya. Coba perhatikan. Dari Abu Umamah Al-Bahili berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba diperhatikan ini, ya. Masya Allah, jadi diterangkan kok dulinan. Astagfirullah wala quwata. Nanti ditanya enggak tahu, ya. Itu gitu. Usahakan fokus, main itu nanti kalau sudah di luar. Enggak di luar nanti jungkir wali ya enggak apa-apa, mau koprol di sana itu tidak ada masalah, ya, gelundung-gelundung itu begitu. Jadi ini, jadi harus diperhatikan, ya. Jadi innal ma'a la yunajjisuhu syai'un, sesungguhnya air tidak bisa menajiskannya sesuatu apapun, illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi, kecuali sesuatu yang merubah atas baunya, rasanya, dan warnanya. Kalau berubah, dalam riwayat yang lain, ya, in taghayyara rihuhu, jika berubah
baunya, ini Baihaqi ya, riwayat Baihaqi, in taghayyara jika berubah, rihuhu baunya, au ta'muhu atau rasanya, au launuhu atau warnanya, binajasatin sebab najis, takhdusu fi yang terjadi di dalamnya. Tambahan ini dhaif. Yang sahih itu yakni apa? Innal ma'a la yunajisu syai'un, ini sahih. Ada tambahan illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mi, ini yang dhaif tambahannya ini. Tapi kenapa dipakai oleh para ulama? Ya karena bukan riwayatnya. Kalau riwayatnya ini dhaif ini. Ya. Karena air yang berubah warna, rasa dan baunya itu sudah merubah hukum asal air itu, sehingga para ulama sepakat najis karena sudah berubah dari apa? Dari keaslian air itu. Itu demikian. Ya, itu demikian. Jadi sudah berubah warna, rasa dan baunya. Ya, ini. Sehingga apa? Sehingga najis. Ya kalau ini dalilnya ini dhaif ini tambahannya ini. Tapi apa? Tapi kalau dilihat dari maknanya, ya ini sahih betul ini. Ya, ini. Jadi ini bukan apa? Bukan najis, bukan. Ya ini bukan suci, bukan, karena sudah berubah warna, rasa dan baunya. Itu demikian. Jadi maknanya ini makna sahih, tidak tertolak dengan fakta dan logika. Itu demikian. Ya, ini. Jadi kalau berubah warna, rasa dan baunya dengan sebab najis, maka dihukumi air najis. Maka dengan demikian sampai hadis ini kesimpulannya, air itu ada dua, ada air suci dan mensucikan. Yang kedua ada air yang tercampur najis, berubah warna, rasa dan baunya menjadi najis. Itu demikian. Ya, ini. Kemudian yang hadis yang ke-5, ya. Hadis yang ke-5 ini dilarang mandi, ya, di air yang tenang. Ini, oh ini larangan mandi, bukan aja ya, ini mandi di dalam air yang tenang, ya. Ini yang tidak apa mengalir, ya, kemudian mandi yang disebabkan karena janabat. Kalau ada lafadz mandi di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah, itu maknanya mandi jinabat, ya itu. Jadi tidak boleh di dalam air yang tenang dia mandi, masuk badannya masuk di itu gitu. Kemudian hadis yang ke-6 ini hadis tentang air mustakmal, air yang apa? Yang bekas dipakai. Jadi dari an rajulin sahiban nabi naha Rasulullah an taghtasilal mar'atu bi fadlir rajul awir rajul bi fadlil mar'a wal yaghtarifa jami'an. Jadi Rasul telah melarang yakni seorang wanita mandi dengan sisa laki-laki dan laki-laki mandi sisa wanita, ya. Maka hadis ini yaitu ulama beda pendapat. Karena apa? Ada dalil setelahnya Rasulullah mandi sisa Maimunah. Ini hadis yang ke-7, ya. Itu demikian. Jadi dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yakni apa? Mandi dengan sisa Maimunah. Nah dikeluarkan oleh Imam Muslim, periwayatnya Imam Muslim lagi, ya. Itu yang mengatakan melarang itu riwayat Abu Daud, Nasai, ya, ini sanadnya sahih, ini sama-sama sahihnya, ya. Itu demikian. Ini maka di sini ada kemungkinan apa kira-kira?
Kalau hadis nabrak yang lebih kuat apa? Syad, ya. Itu demikian. Kemudian di dalam Ashabus Sunan, hadis yang ketujuh ini, ya, telah mandi sebagian istri-istri Nabi di satu bejana. Faja'a yaghtasilu minha, kemudian beliau datang mandi darinya. Faqalat, maka berkata sebagian istri Nabi, inni kuntu junuban, aku junub, itu sisaku, kenapa Anda bikin mandi? Maka jawabannya Rasul, innal ma'a la yujnibu, sesungguhnya air tidak menjunubkan. Ya, di sini apa? Yakni air-air, yakni mustakmal bekas dipakai itu tetap suci dan mensucikan, ya. Itu demikian ini. Walaupun ini ada ikhtilaf dari kalangan ulama, ya, itu demikian. Dan ini nanti ada ikhtimal, kemungkinan kenapa tidak boleh, ini ada kemungkinan-kemungkinan yang dijelaskan di dalam kitab yang lain. Terus kemudian dalil yang menguatkan air mustakmal itu, air yang bekas dipakai atau yang sisa dari anggota tubuh orang yang wudhu ataupun yang mandi, yakni ini hukumnya kembali ke asalnya, air itu tetap suci, ya. Ini yang dalil yang menguatkan diantaranya dari Rubai binti Muawwid, ya, radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu, yakni mengusap kepalanya, min fadli ma'in kana biyadi, dari sisa air yang ada di tangannya. Jadi Rasul berwudu, ya, mengusap kepalanya ini dengan air yang ada di sisa di tangannya ini. Jadi tidak ngambil air lagi, tidak. Loh, itu demikian. Dan masih banyak lagi dalil-dalilnya Rasul mewudukan sahabat yang sakit dengan sisa wudu beliau. Ya, ini. Maka boleh air mustakmal itu, ya. Ini. Ya, sebagian ulama mengatakan, ya, itu khususnya Rasul, karena air bekas wudhu Rasul itu barokah, bisa menyembuhkan penyakit, ya, itu begitu. Jadi apa? Diwudhukan ke sahabat, ya, dan bahkan bekas air wudhunya Rasul jadi rebutan, ya, itu dijadikan rebutan. Kenapa? Barokah, ya, bekas minumnya Rasul jadi apa? Rebutan, barokah. Lah sekarang saya minum nanti untuk rebutan, ya. Barokah, nanti tak ludahi cucu 3 kali barokah. Ya, itu Rasulullah. Sampai para sahabat itu apa? Jenggotnya itu dijadikan apa? Disimpan, ya. Terus apa? Kalau sakit ditaruh di air jenggotnya Rasul itu. Kemudian apa? Diminum, sembuh, ya, itu. Jadi sakit kepala tidak pakai bodrek, tapi pakai apa? Jenggotnya Rasul, ya. Barokah memang. Itu apa yang ada pada diri Rasul. Kalau diri saya, diri sampean, ya tidak ada barokah, kan begitu, ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini, ya. Kemudian ada permasalahan lagi, air yang tercampur. Jadi kalau air tercampur di benda yang najis, merubah warna, rasa dan baunya, maka air itu jadi najis. Jelas dalilnya, ya. Itu demikian, karena berubah apa? Berubah nama airnya itu berubah. Jadi bukan suci mensucikan, bukan, ya. Itu demikian. Kalau kemudian ada ini yang jadi masalah ini,
ada air ya kecampur benda yang suci, kecampur misalkan aja tepung, kecampur geluk dan lain sebagainya, ini bisa tidak digunakan bersuci? Maka jawabnya bisa, selama tidak merubah ayat. Jadi kalau air dicampur keluak bawang berambang jadi dudu rawon ya, itu tidak boleh untuk wudhu walaupun suci ya. Itu air dikasih kunir, kasih bawang berambang jadi dudu soto ya, tidak boleh wudhu dengan dudu soto. Air dicampur santan, dicampur ini jadi apa, lodeh ya, tidak boleh berwudhu dengan dudu lodeh itu gitu ya. Itu ibunya bikin rawon, Bu, sekali-kali tak wudhu karo dudu rawon, Bu. Nah, itu tidak boleh itu ya. Itu demikian. Tapi kalau masih apa ini, masih apa, masih itu berupa air ya, maka boleh. Ada berapa dalil, diantaranya Rasulullah, Nabi dan Maimunah ini mandi dari bejana yang satu ya, di dalam satu bejana fiha asarul ajin, ada bekas adonan tepung. Jadi orang adoni tepung ya, itu apa, airnya di apa, bejananya, timbonya itu dikasih air sama Rasulullah untuk mandi ya, masih ada tepungnya di situ ya, tapi tidak merubah warna apa, airnya itu warna, rasa dan baunya tidak merubah, tapi ada, maka ini masih boleh ya. Ini kemudian di masa Rasulullah, karena tidak ada sunsilk, tidak ada sampo, tidak ada apalagi ya, itu tidak ada. Itu di zaman Rasul pakai apa? Bisa pakai daun bidara, bisa pakai apa? Daun khotmai ya. Khotmai ini untuk apa? Untuk keramas ya, air campuran ini tumbuhan ini, jadi disiramkan ke kepala untuk keramas supaya bersih ya. Itu boleh ya, airnya suci dan mensucikan walaupun sudah bercampur dengan itu. Kemudian lagi Rasulullah memandikan putrinya ya, bukan Rasul, menyuruh orang-orang yang memandikan apa, jenazahnya, ij'al akhirahunna bikafur, jadikan akhir dari siraman itu dengan campur kapur barus ya. Kapur barus itu kapur dari Sumatera. Barus itu daerah mana? Sumatera, Baros ya, itu gitu. Jadi di zaman Rasul itu kapur barus itu sudah sampai mana? Sampai sana. Itu asalnya mana? Sumatera. Loh, itu demikian. Jadi kapur barus terkenal. Ya, makanya Sumatera itu sejak dulu Indonesia itu ada kaitannya dengan bangsa Arab ya. Bukan tidak ada itunya. Ya, di zaman Rasulullah kapur itu sudah sampai sana. Ya, itu demikian. Dan orang-orang Arab sudah sampai Indonesia. Loh, itu demikian. Itu zaman Rasulullah dan para sahabat. Ini. Kemudian ada air ya, kecipratan air kencing. Jadi airnya itu sak timbo, ndak berubah warna, rasa dan baunya. Ya, itu. Ini apa? Suci apa najis? Hah? Suci apa najis? Hah? Nah, itu ya. Makanya kalau dijelaskan, kalau ndak ngantuk dulinan. Suci. Nah, suci itu mana? Suci itu gresik. Ya, dekat dengan suci itu. Ya, jadi suci apa najis? Ya, jawabnya
para ulama ada air ya yang kecipratan najis. Para ulama ini ada dua pendapat. Kalau jumhur ulama, mayoritas ulama, coba perhatikan ya, air yang kecampur najis itu selama tidak merubah warna, rasa dan baunya seperti di dalam hadis, maka tetap sedikit ataupun banyaknya kecipratan tetap suci. Tapi sebagian ulama berpendapat dilihat dulu airnya yang kecipratan ini banyak apa sedikit. Kalau banyak ya tidak, kalau sedikit ya walaupun tidak berubah warna, rasa dan baunya. Andre ya, najis apa suci? Itu ya, masa suci lagi, suci nduk gresik kono ndak di sini ya. Itu suci tidak masuk, suci ghaib libur ya. Itu gitu. Jadi ada dua pendapat para ulama. Yang pertama yakni apa? Tanpa membedakan sedikit banyaknya air selama tidak merubah warna, rasa dan baunya suci. Dalilnya apa? Bi'rul Budoa, sumur Budoa, sumur yang yang tidak dipakai. Di zaman Rasul dibuangi apa? Batangnya ayam, apa saja softtek masuk di situ. Ya, itu demikian. Jadi itu di situ apa? Ya, tetap dipakai wudhu oleh sebagian sahabat karena tidak berubah warna, rasa dan bau. Ya, itu demikian. Ini jumhur ulama, mayoritas ulama pakai dalil ini. Ya. Tapi sebagian ulama yang membedakan mazhab Hanafi sama mazhab Syafi'i, dilihat airnya sedikit atau banyak. Ya. Di antara dua mazhab ini juga beda pendapat di dalam menentukan sedikit banyaknya air. Ya. Kan yang disebutkan di sini apa? Idza kanal ma'u qullataini lam yahmilil khobas. Apabila air itu 2 kula tidak mengandung najis. Ya, berarti apa? Imam Syafi'i menentukan 2 kula. Tapi Imam Hanafi tidak mengatakan hadis itu mutorib. Mutorib itu apa? Goncang. Karena ada satu riwayat salah satu kilal 3 kula, ada dalam satu riwayat arba'ina kilal kulatan. Jadi apa? Kulatin. Jadi 40 kula. Sing bener iki sing di loro, telu apa 40. Wah. Sehingga Pak Imam Hanafi di dalam menentukan sedikit banyaknya air itu dengan apa? Jari-jarinya dimasukkan, digerakkan. Kalau ombaknya ini sampai tepi berarti sedikit. Kalau tidak sampai tepi hilang ya, maka airnya itu banyak. Itu demikian. Ya, ini. Jadi apa? Sebagian ulama pakai dalil itu. Ini dari dalil-dalil yang ada yang kita baca semuanya. Ya, kemudian ya ini apa? Diambil kesimpulan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih mereka. Itu demikian. Ini bab air ya, itu demikian. Kemudian di dalam bab najis ya, ini di sini di dalam bab najis mulai hadis yang keberapa ini? Hadis yang ke-8 ya. Tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Ya. Ini.
Hukum asal sesuatu benda itu apa? Suci. Dalilnya mana? Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 29. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia Allah zat ya yang menciptakan, khalaqalakum menciptakan untuk kalian ma apa saja, semuanya fil ardi yang ada di bumi. Jadi untuk kalian hukum asalnya apa? Halal, suci. Kecuali ada dalil najis baru najis. Kalau tidak ada dalil najis kembali ke hukum asal yaitu suci. Itu demikian. Makanan juga demikian. Hukum asal makanan itu halal semuanya, tidak ada yang haram. Kecuali yang diharamkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang diharamkan oleh Rasul di dalam sunnah, baru makanan minuman itu haram. Nah, kira-kira yang halal dengan yang haram banyak mana? Banyak yang halal karena hukum asal sesuatu itu halal. Dari surat Al-Baqarah ayat 29. Ya, itu demikian. Jadi dari situ itu maka ditentukan oleh Allah Ta'ala yang najis dan juga Rasulnya. Ya. Dari hadis yang ke-8 ini, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala, ya, Aikal. Ya, dari sahabat Abu Hurairah berkata, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ini tuhuru ina'i ahadikum, sucinya bejana salah seorang dari kalian, ya, idza apabila walagha menjilat fihi di dalamnya, dalam bejana salah seorang dari kalian. Siapa yang jilat? Al-kalbu anjing. Ya. Apa bedanya Rosid? Al-kalbu dengan al-kolbu? Kalbu? Iya. Jadi menjilat anjing ayak silahu, hendaklah mencucinya sab'a marratin 7 kali. Ulahuna yang pertama darinya dengan tanah. Ini. Kemudian di dalam riwayat yang lain fal yurik, hendaklah air bekas jilatan itu dibuang. Dalam riwayat yang lain ukhrahunna, bukan yang pertama tapi yang dari 7 tadi yang lain. Ya, ada di sini dikuatkan ulahunna yang pertama darinya. Ya. Dengan dalil ini menunjukkan apa? Yakni jilatan anjing itu najis. Ya, air liur anjing itu najis, ya. Di sini ada kalimat walagho. Walagho itu yakni apa? Menjilat di tempat yang basah. Sehingga para ulama yang lain mengatakan kalau jilat di tempat tidak basah kan tidak apa-apa. Ya, karena walagho ini apa? Menjilat di tempat yang basah. Suruh apa? Air sisa yang ada di bejana yang dijilati tadi disuruh buang. Ya, setelah itu dicuci. Ya, itu demikian. Jadi di sini apa? Maknanya menjilat di tempat yang basah. Kemudian yang berikutnya adalah ada bilangan 7 kali. 7 kali ini yang bicara siapa di sini? Rasulullah. Hukum berarti ya. Maka untuk menentukan bilangan itu Rasul. Gak oleh nggai-nggai dewe. Iki Rasulullah pitu kurang resik.
10. Nah, nggak boleh. Ya, itu demikian. Tetap 7. Karena Rasul bilang 7. Ya, yang pertama dengan tanah. Maka di dalam hadis ini Rasul tidak hanya memberitahukan tentang najisnya air liur anjing, tapi juga cara pensuciannya. Jadi cara mensucikannya ya apa? Dicuci 7 kali. Yang pertama itu dengan tanah. Lak kotor Ustaz, karo sabun airin sunda. Ini Rasulullah dengan tanah. Ya, itu demikian. Ya. Apa bisa diganti dengan sabun? Tidak bisa. Ya, itu demikian. Ini karena apa? Ini ta'abbud. Ya. Ini ibadah, ini masalahnya harus dengan dalil. Ini dalil penentuannya, ya. Itu demikian. Kemudian di dalam hadis yang ke-10 menunjukkan apa? Ya, kucing itu suci. Ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fil hirrati, tentang kucing. Ya, innaha laisat binajasin, sesungguhnya hirra kucing itu laisat binajasin, dia itu tidak najis. Kenapa alasannya tidak najis itu kenapa? Ya, innama hiya minat tawafina alaikum, sesungguhnya kucing itu termasuk yang tawaf, yang gelibet di antara kali. Ya, yang orang itu tidak bisa lepas, sulit lepas darinya, gelibet masalahnya. Ya, itu. Maka di sini binatang yang gelibet juga dihukumi apa? Tidak seperti apa? Ayo. Binatang yang gelibet yang tawaf ini apa? Ya. Ini kan kucing di dalam hadis ini. Yang gelibet itu apa? Kecoa Ustadz. Nah. Terus apa lagi? Tikus. Ya. Itu tikus, ya. Terus apa lagi? Semut. Apalagi yang gelibet di antara kalian yang tidak bisa lepas. Karena apa? Manusia sulit. Maka ada satu kaidah, kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Itu, ya. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Contohnya apa? Orang kencing itu orang ngengek itu lah nek kencingnya ngengek ngebrok, ya apa tahu ngebrok? Ya, ajangnya wis gak iso nang kamar mandi, tidak bisa langsung. Nah, maka di situ dibersihkan karena itu najis semampunya. Ndak bisa bersisi. Nah, itu ndak bisa, ini namanya ma'fu. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Ya, itu sehingga para ulama mengatakan apa? Orang-orang yang ada di rumah sakit, ya, tetap sholat. Ndak boleh nggak sholat. Alasannya apa? Wah, kencingnya ngebrok, ngengek ngebrok. Itu begitu. Tahu ngebrok ya? Itu. Ini. Jadi itu. Jadi kucing ini tidak najis. Ya, itu demikian. Yang tidak najis ya Pak, air liurnya. Terus apa? Kencingnya, terus apa? Ya, ini. Gelibet soalnya. Kalau anjing najis air liurnya, ya. Itu demikian.
Kemudian hadis yang ke-10, ya wa Anas bin Malik radhiyallahu an qala, dari Anas anak laki-laki Malik semoga Allah meridainya, qala dia berkata, jaa a'rabiyun wis teko. Sapa sing teko? A'rabiyun wong Badui. Badui ki Arab pucuk gunung, gak ngerti apa syariat, ndak ngerti ilmu, ya nul putul alif bengkong gak ngerti. Faja'a Arabiyun mongko teko. Sapa Arabiyun wong Badui? Fabala mongko pipis fito ifatil masjidi ing dalem pojokane masjid. Ya, itu. Sampean mau kencing di pojokan masjid? Mau ndak? Lo ditanya. Ndak mau kenapa? Kenapa? Jorok. Terus ada alasan lagi? Ndak ada alasan lagi. Najis. Ya banyak. Karena ngerti syariat, ngerti hukum, ngerti aturan. Kalau Badui ini ndak ngerti babar belas. Ya, jadi teko masjid ujluk-ujluk nangone pojokan masjid, pipis keracak no sapa rek iki rek? Andre, innalillahi. Ya, itu. Jadi apa? Akhirnya kencing dia, ya. Itu di pojokan masjid, itu dilarang sama sahabat, ya itu gitu. Rasul melarang, maka tatkala setelah selesai Nabi memerintahkan apa? Mengambil seember air, fa'uhriqo alaihi, dituangkan. Ini menunjukkan air kencing itu najis, ya. Itu demikian. Dan cara menghilangkannya pun ditunjukkan, digambyur dengan seember air. Bersisi opo si ono sisai. Ayo. Sampean kencing di situ digambyur seember air. Masih ada ndak kencingnya kira-kira? Jawabnya apa? Masih ada. Cuma apa? Ma'fu, dimaafkan karena sudah bercampur dengan air tadi. Ndak iso resin, ndak wong bekasnya kencing dikasih bior. Itu gitu. Ya itu masih ada, tapi itu makfu, dihukumi suci, itu demikian. Kalau disuruh bersisi ya ndak bisa digambyur seember air. Ya, itu demikian. Jadi di dalam hadis ini apa ada maknanya? Maknanya pertama apa? Kencingnya manusia itu najis. Yang kedua cara pensuciannya, yakni kalau segera suci digambyur dengan air, ya. Seandainya ndak digambyur, najis itu kena sinar matahari, kena angin, lama-lama hilang warna, rasa dan baunya. Suci ndak kira-kira? Suci ndak? Suci, wis ilang najise kok gak, ya wis ilang najise, wong warnanya ndak ada, rasanya ndak ada, baunya ndak ada. Gak percaya aku Ustaz, nek gak percaya dilaten. Nah. Ya, itu ono najise ndak. Jadi di masa Rasulullah banyak anjing itu yang keluar masuk masjid karena ndak ada pintunya. Kadang-kadang apa? Kencing di pojokan masjid, ya sikile diangkat sisi, ngeracak anjingnya itu. Dibiarkan sama sahabat. Kenapa? Karena itu bukan tempatnya di pojokan masalahnya. Ya, tidak digunakan untuk sholat segera. Kalau yang Badui tadi digunakan sholat segera suci, digambyur, yaitu begitu. Sehingga apa? Kering, ya kena panas, kena sinar matahari, warna, rasa dan baunya hilang, maka hilang. Hadis yang ke-11, ya, ini ukhillat lana maitatani.
Dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. Halal. Ya. Halal itu berarti apa? Tidak najis. Bangkainya apa? Belalang dan bangkainya ikan. Wa amad damani, adapun 2 darah, fatihal wal kabid, yaitu jantung dan hati. Ya, dari sini menunjukkan apa? Ini ma'fu. Ma'fu itu apa? Dimaafkan. Ya, ikan itu walaupun jadi bangkai, belum disembelih, halal. Termasuk belalang. Termasuk apa? Apa? Laron. Iya, musim laron. Seneng laron. Ya, nanti kumpulkan ya, digoreng nanti ya. Ya, laron. Itu binatang yang tidak punya darah mengalir. Seperti apa lagi? Entung. Nah, itu tawon. Ya, itu. Gangsir, ya, tahu gangsir ya? Itu gangsir itu yang ngerong di tanah itu loh. Ya, itu. Kemudian hadis yang ke Sani Asar 12, idza waqa'a dzubab fi syarabi ahadin falyaghmishu. Apabila lalat itu masuk ke dalam minuman, hendaklah ditenggelamkannya, summalian zihu, kemudian dicabut, dikeluarkan. Ini Nabi yang ngomong. Wah, penyakit tok iku wong Islam itu. Ya. Itu. Akhirnya setelah diselidiki ternyata betul apa yang disabdakan oleh Rasul. Ya, itu demikian. Jadi fa inna fi ahadi janahaihi daun. Maka sesungguhnya di salah satu 2 sayapnya ada apa? Ada penyakit, wa fil akhar, pada yang lain syifaun, ada syifaan, ada obat, ya. Itu demikian. Ini apa? Menunjukkan lalat itu tidak najis. Kenapa lalat tidak najis? Siapa yang tahu alasannya? Gelibet tawaf jadi. Lalat itu tawaf itu. Ya, itu. Itu demikian. Dan yang kedua, ini dinyatakan oleh Rasul sendiri, disuruh nyelupkan. Nek najis tidak mungkin lalat itu dicelupkan di minuman, kan begitu ya. Nah, ini. Kemudian hadis yang ke-13, makuti aminal bahimati wahya hayatun fahuwa maitatun. Sesuatu apa? Yang sesuatu yang diputus dari satu binatang, ya, itu demikian. Sesuatu yang diputus dari binatang, dan binatang itu wahya hayatun, dia masih hidup, fahuwa mayitun, maka putusannya itu bangkai. Ya, itu. Bangkai itu najis enggak kira-kira? Nah, najis dalilnya mana? Itu di dalam apa? Hadis tentang apa? Kulit kambing. Jadi marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisatin. Rasul apa? Ketemu ada kambing yang diseret, ya juru sahibu, diseret oleh pemiliknya dalam keadaan mati, digeret mau dibuang. Rasul katakan apa? Lau akhadtum ihabaha. Ya, ini hadis yang ke-17 di sini, ya. Ini dan hadis yang ke-18 di sini, ya. Ini. Jadi Maimunah qalat berkata marra Rasulullah bisatin,
Rasulullah lewat ketemu seekor kambing yajurrunaha yang mereka menyeretnya. Faqala maka Rasul bersabda, lau akhadtum ihabaha, andekan engkau ambil kulitnya enak itu. Itu gitu. Faqalu mereka menjawab innaha maitatun, sesungguhnya dia itu bangkai. Maknanya apa? Najis. Maka Rasul menjawab yutahhiruha al-ma'u wal qarat, mensucikannya air dan daun salam. Maknanya disamak, setelah disamak itu jadi suci. Ya, ini dijelaskan apa? Dalam hadis yang ke-17 dari Salama bin Muhabbik. An Salamata bin Muhabbik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tibahu juludil maitati tuhuruha, penyamaannya kulit bangkai itu pensuciannya. Ya, itu demikian. Jadi bangkai itu najis. Ya, disucikan dengan jalan disamak kulitnya jadi suci. Kemudian ada larangan hadis yang ke-14 di sini dari Hudzaifah bin Yaman berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasrabu fi aniyatiz dzahab wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima. Ya, jangan kalian makan di piring keduanya, ya ini, dan jangan kamu minum, ya itu, di gelas dari emas ataupun perak. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Ini larangannya, ini larangan najis apa larangannya ini larangan istimal penggunaannya? Jawabnya apa? Penggunaannya. Seperti apa? Laki-laki tidak boleh pakai cincin perhiasan dari emas. Ya, itu bukan berarti emasnya itu najis, enggak. Ya, itu demikian. Kemudian apa? Al-kuhl. Apa al-kuhl itu? Al-kuhl apa artinya? Alkohol. Apa alkohol itu najis? Ya, kalau minum alkohol itu dilarang, haram. Ya, lah dilarang minum apa? Khamr qaliluha wa kasiruha, sedikit atau banyaknya haram itu khamr. Ya, apakah najis? Ya. Ini ulama beda pendapat, ya. Ini cuma yang roji, yang namanya alkohol itu memang apa? Memang tidak boleh diminum, haram. Tapi kalau disentuh tidak najis. Ya, seperti emas. Emas tidak boleh laki-laki pakai emas. Tapi bukan berarti itu najis, enggak. Ya, nah, itu demikian. Jadi ini larangan istiqmal, larangan penggunaannya. Ini hadis sampai ke hadis 17 sampai hadis 18. Ini najisnya bangkai, ya. Itu demikian. Kemudian di sini dilarang menggunakan bejananya orang kafir. Hadis yang ke-19, ya. Wa an Abi Sa'labatal Al-Khusani
Ya, dari Abi Sa'labah bangsanya Al-Khusani radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala berkata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bi ardi qaumi ahlil kitab, kami ada di negerinya, di buminya ahli kitab, negerinya Yahudi dan Nasrani. Afa naqulu fi aniyatihim, apakah kita makan pada bejana-bejana mereka, piring mereka, gelas mereka? Jawab Rasul apa? La taqulu fiha, jangan kamu makan di dalamnya, dengannya, dengan bejananya orang kafir. Illa, kecuali Allah tajidu ghairaha, kalau nggak ada yang lainnya, kecuali gak ono liyane. Tapi apa syaratnya? Faksiluha, cucilah dia, baru wakulu fiha, dan makanlah kalian di dalamnya. Menunjukkan larangannya, tidak boleh menggunakan bejananya orang kafir. Ini apa? Orang kafir tidak ngerti najis. Jadi masakan babi jadi satu sak wajan, ya, sak sutil-sutile, tahu sutil ya? Itu gawe masak babi. Sedangkan orang kafir itu apa? Dia tidak tahu cara mensucikan, bersuci, sehingga Rasul melarang, ya, untuk apa? Menggunakan bejana mereka. Kecuali kalau tidak ada, kecuali kalau terpaksa, baru dicuci dulu, digunakan. Itu demikian, ya. Ini. Nah, ini dari Imran bin Husain, Nabi SAW wa ashabahu, dan sahabatnya, tawaddu'u mimma zadati imra'atin musyrikatin, yakni Rasul dan sahabatnya berwudu dari apa? Tempat airnya orang wanita musyrik. Lu kok ndak apa-apa, air masalahnya. Tidak digunakan apa? Sesuatu yang najis, air, ya. Tapi kalau piring, kalau gelas, ya, itu tidak bisa dijamin. Itu demikian. Ya, ini. Hadis yang ke-20 ini, ya. Ini. Insya Allah besok kita jelaskan bab tentang menghilangkan najis. Ya, jadi penentuan najis itu dengan dalil, karena itu beban syariat. Maka tidak boleh orang menajiskan sesuatu tanpa dalil. Kenapa? Karena hukum asal segala sesuatu itu suci. Hukum asal semua makanan minuman itu halal. Tidak boleh orang itu menajiskan, kecuali ada dalil. Yang berhak menajiskan itu Allah Ta'ala dan Rasulnya. Manusia tidak berhak. Ya, ini najis, itu gitu. Tapi kalau kotor, ya memang kotor itu belum tentu najis. Kalau najis pasti kotor. Itu demikian. Ini. Insya Allah bab menghilangkan najis ini ada dalilnya, kita kaji besok insya Allah, ya. Oh, besok sudah pindah bab apa? Bab Baikuni, Nazm Baikuni, ya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.